Kasus penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak Mario Dandisatrio membuat gaya hidup mewah pegawai pajak ini menjadi sorotan. Foto Dirjen Pajak Surya Utomo menaiki motor gede bersama klub Blasting Rider DJP viral di media sosial. Meski berpenghasilan besar, gaya hidup mewah pegawai pajak yang dipamerkan pada publik dinilai tidak etis. Ayo, kita diskusi. Masih ramai jadi sorotan se-Indonesia kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak dari Rafael Alun yang sebelumnya merupakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Dampaknya kemana-mana, berefek domino, termasuk saat ini netizen menyoroti gaya hidup para pejabat Ditjen Pajak. Kini bukan lagi soal harta kekayaan dari orang tua Mario Dandi. Netizen sekarang menyoroti hobi motor gede sejumlah pejabat Ditjen Pajak termasuk Dirjen Pajaknya Surya Utomo. Sampai-sampai ada komunitasnya loh. Ini beragam komen netizen soal itu. Sampai-sampai nih ya, lewat media sosialnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menginstruksikan klub motor gede atau MOGE pegawai Direktorat Pajak Kementerian Keuangan dibubarkan. Dan langsung deh, banyak unggahan di akunnya yang menghilang. Sri Mulyani juga minta kepada Dirjen Pajaknya Surya Utomo untuk menjelaskan jumlah kekayaannya dan sumbernya. Kalaupun MOGE itu diperoleh pejabat atau pegawai pajak dengan gaji resmi, mengendarai atau memamerkannya tetap saja melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Jika mengutip dari laman LHKPN, laporan terakhir kekayaan Surya Utomo tahun 2021 ini mencapai 14,4 miliar rupiah. Apa saja? Ada tanah dan bangunan senilai 14,1 miliar rupiah. Kemudian alat transportasi dan mesin senilai 947 juta rupiah. Kemudian ada harta bergerak lainnya senilai 1,5 miliar rupiah. Serta kas dan setara kas hampir 2,8 miliar rupiah. Dan Surya Utomo memiliki utang 5 miliar rupiah. Emang sih sebagai Dirjen Pajak, Surya Utomo memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan ASN lainnya di Indonesia. Itu juga pernah diakuinya sendiri. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan pejabat publik bisa bergaya hidup mewah? Kementerian Keuangan atau khususnya Dirjen Pajak itu dalam bahasa publik disebut sebagai Kementerian Sultan, Mbak. Kementerian Sultan karena mereka itu memperoleh tunjangan yang tertinggi. Itu dasarnya apa? Dasarnya di dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana para pegawai pajak, Ditjen Pajak itu karena tugasnya sangat berat dalam rangka mengumpulkan pajak, sehingga mereka diberikan tunjangan kinerja tersendiri yang nilainya memang tertinggi dibandingkan kementerian-kementerian atau dirjen yang lainnya, Mbak. Meskipun dia tunjangannya besar, tapi tidak boleh bermewah-mewahan, kemudian foya-foya, menampilkan perilaku hedonis, kemudian juga pamer kekayaan yang menyebabkan kecemburuan di masyarakat. Karena itu ini satu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak itu Ditjen Pajak itu sudah dianggap melanggar kesantunan publik menurut saya, Mbak. Sekarang kita dengerin apa kata masyarakat. Yang namanya kita sudah menjabat di salah satu instansi publik, otomatis kita juga jadi public figure di instansi tersebut gitu. Jadi kurang lebih ya kita lebih banyak menyesuaikan dan juga lebih banyak memberikan contoh yang baik lah buat bawah-bawahannya gitu. Di laporan pajaknya juga nggak ada mereka beli segala macam itu kan yang dipermasalahin. Kalau mereka punya gaya hidup mewah seperti itu nggak dibuka ke publik. Padahal kan itu sebenarnya di-require berdasarkan hukum untuk buka semua harta kekayaan pejabat publik gitu. Lebih didisiplinin lagi, dicek lagi keuangannya, anak buahnya semuanya, biar lebih gimana ya? Jadi opini publik tuh nggak enak banget sih terkait jajarannya, apalagi sensitif banget keuangan. Seharusnya sebagai seorang ASN itu kan memberi contoh ya kepada masyarakat, apalagi pajak kan. Pajak kita yang bayar, yang miskin yang bayar, yang kaya yang menggunakan gitu kan. Kita nggak mau ada anggapan kayak gitu buat ke Direktorat Jenderal Pajaknya kayak gitu.
Mencuatnya gaya hidup mewah sejumlah pejabat Ditjen Pajak ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak dari Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan 56 miliar rupiah, lebih besar daripada laporan kekayaan atasannya. Nah, dari data yang dilaporkan, kekayaan Rafael ini meningkat 35 miliar rupiah dalam kurun waktu 10 tahun. Banyak yang menyoroti akhirnya kekayaan dari Rafael, apalagi ada transaksi yang mencurigakan seperti yang dilaporkan oleh PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana sebut sudah serahkan hasil analisis ke penyidik sejak lama, jauh sebelum ada kasus terakhir ini. Ternyata udah dari tahun 2012, 11 tahun yang lalu, Indonesia Corruption Watch pun mempertanyakan sistem investigasi kekayaan pegawai pajak utamanya yang memiliki jabatan tinggi. Bagaimana pendeteksian di internal Kementerian Keuangan sendiri melihat pegawainya, apalagi ditambah dengan praktik hedonisme. Kementerian Keuangan mestinya memiliki skala prioritas. Siapa pejabat yang harus diinvestigasi, misalnya dengan menggunakan indikator jabatan yang diemban atau mungkin harta kekayaan. Kini integritas Kementerian Keuangan dipertaruhkan. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarganya tentu jadi sorotan. Jangan sampai nilai setitik rusak sebelanga. Atau sudah rusak? Gimana menurut kamu?